Oke, Shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Kali ini kita sudah sampai di Yesus dan anak-anak kecil. Ya, Matius 19, Markus 10, Lukas 18 paralelnya. Silakan dibaca, Kay. Yesus dan anak-anak kecil. Beberapa orang membawa anak-anak kepada Yesus. Mereka ingin Yesus meletakkan tangannya ke atas kepala mereka dan mendoakan mereka. Murid-murid Yesus melarang mereka, namun Yesus memanggil anak-anak itu datang kepadanya. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, katanya. Janganlah kalian melarang mereka. Kerajaan Allah milik orang-orang seperti mereka. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu. Ia meletakkan tangannya ke atas kepala mereka dan memberkati mereka. Kita seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Dan pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil, maka dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus, ya. Tapi sering ngajarin bahwa semua agama, semua orang yang bertuhan itu selalu ingin dibenarkan di hadapan Tuhannya, ya. Tapi bedanya agama lain dengan Kristen, kalau kita hanya mengandalkan kebenaran Yesus, ketaatan Yesus. Waktu dia datang ke dunia dalam rupa manusia, dia lakukan semua perintah Allah dengan sempurna. Karena memang untuk dibenarkan oleh Tuhan itu kita harus melakukan dengan sempurna. Yesus bilang, sempurnalah karena Bapamu sempurna, di Matius 5 kalau nggak salah dia pernah bilang. Jadi untuk dibenarkan di hadapan Tuhan itu manusia harus melakukannya dengan sempurna, tanpa cacat. Dengan kata lain, kita harus jadi Tuhan kalau kita mau dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi nggak mungkin, ya. Agama lain tuh sudah nggak mungkin. Yang beda hanya di dalam Kristen. Kita mengandalkan kebenaran Yesus, bukan kebenaran kita sendiri, ya. Mengandalkan kebenaran Tuhan. Nah, di sini, ya, maka datanglah orang-orang membawa, tapi ambil dari Lukas 18:15 ya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Anak-anak di sini kalau dalam bahasa Yunaninya itu bisa diartikan infant, babies. Jadi anak-anak, mungkin anak-anak di umur di bawah 3 tahun. Ya, benar-benar masih bayi, masih kecil, lebih kecil dari Kimi. Ini mungkin di bawah umur 3 tahun kalau dilihat dari teks Yunaninya. Ya, jadi benar-benar anak-anak, tapi balita, ya, yang belum ngerti apa-apa, masih polos dan selalu mengandalkan orang lain. Betul gak? Mau apa-apa nangis, ngandelin suruh orang
ini suruh orang itu masih polos, tulus, ya. Walaupun kita tahu bahwa manusia itu di Kristen diajarkan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan kecondongan berdosa. Dari bayi itu lahir dia sudah punya dosa warisan dari Adam. Dia sudah punya hati yang condong kepada dosa. Nanti setelah waktu dia lahir baru, ya, hati itu diganti dengan hati yang terbuat dari daging di Yeskiel 36 ayat 27 kalau nggak salah. Hati yang condong terhadap dosa itu ketika dia lahir baru itu diganti sama Tuhan. Hati yang terbuat dari batu itu diganti dengan hati yang taat. Kalau di teks Indonesia ngomongnya hati yang taat, dan diberikan Roh Kudus, itu lahir baru. Ya, kita sering belajar. Nah, jadi ada orang datang bawa anak-anak kecil pada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Terus murid-muridnya nahan, tuh jangan. Terus murid-murid marah-marah sama orang-orang itu. Ya nggak tahu, mungkin karena murid-muridnya ngelihat Yesus udah capek atau apa gimana, jangan ganggu lah gitu. Istilahnya jangan ganggu Yesus dulu, kita nih capek gitu kan. Ya pokoknya alasannya mungkin positif gitu. Terus Yesus bilang, biarin anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya. Tadi kita mengandalkan kebenaran Yesus untuk masuk pada kerajaan surga, ya, kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Yesus bilang orang-orang yang seperti anak-anak itu yang empunya kerajaan Allah. Kita tadi terakhir kamu bilang kita bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Sama-sama mengandalkan, anak-anak kecil mengandalkan orang, kita mengandalkan Tuhan. Gak cuma untuk masuk surga pun, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus tunduk dan benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Gak cuma percaya sama Tuhan, tapi belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu beda loh. Percaya sama Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan tuh beda. Tapi semuanya itu nanti kita akan belajar, itu ada definisi dari iman. Ketika kita beriman sama Tuhan, ketika kita percaya, kita juga harus bisa mempercayakan diri sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu sifat-sifat anak-anak. Ngerti? Ya. Mengandalkan Allah, mengandalkan orang lain, tulus, polos. Kita pun dituntut untuk bisa mengandalkan Tuhan. Kalau bisa polos dan tulus. Nah, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, Lukas 18 ini paralelnya dengan Matius 19, ya. Nah, yang menarik di Matius 18 ada cerita yang mirip dengan ini, ya. Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Dia nanya sama Tuhan. Tuhan, dari kita semua ini siapa sih yang paling besar di dalam kerajaan surga? Ini pertanyaan yang mengandung ambisi. Ya. Murid-murid bertanya dengan ambisi, ingin menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Ya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Nah, anak kecil di sini ini memakai bahasa Yunani yang sama dengan di Matius 19. Ya. Jadi Yesus memanggil seorang
anak kecil di bawah umur, anak balita dipanggil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi ingat loh ya. Yesus memanggil anak kecil, ditempatkan tengah-tengah mereka. Yesus di Matius 19 Yesus menerima anak-anak. Terus dipangku. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa dari kecil seorang anak tuh mesti dikenalkan kepada Tuhan. Kebanyakan orang merasa, oh masih kecil, masih 5 tahun, mana bisa dikenalin ke Tuhan. Enggak. Masih umur 6 tahun, belum ngerti apa yang mau diajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak itu. Gak bisa tuh kita ngomong kayak gitu ya, karena Tuhan sendiri menerima mereka untuk datang. Walaupun murid-murid menahan, tapi Tuhan menerima. Jadi dari kecil pun kita harus mengenal Tuhan ya. Anak-anak tuh biasanya di umur 6 tahun tuh sudah mesti diajarin, sudah mesti dibentuk dia punya pikirannya, karakternya itu sudah mesti dibentuk untuk mengenal Tuhan. Karena kalau terlambat berbahaya, apalagi zaman sekarang, zamannya gadget ya. Kamu lihat aja Kimi, umur 6 aja sudah bisa main YouTube, sudah terbentuk karakternya oleh YouTube. Kalau kita telat ya, dia sudah bisa baca walaupun masih susah bacanya, tapi kalau kita telat ngajarin dia, karakter dia akan dibentuk oleh YouTube, bukan oleh firman Tuhan. Kamu juga sebenarnya telat. Kamu umur berapa baru kita mulai belajar ini? 9 kalau nggak salah ya, 9 atau 10. Kita sudah setahun lebih kan belajar ini. Belajar kita tiap hari, dulu setiap hari, sekarang berapa hari ya. Sebenarnya kamu pun sudah telat gitu. Karakter kamu sudah ada yang terbentuk oleh YouTube, film-film Korea, TV, kartun. Ya mungkin kamu nggak nonton Korea lah, tapi anak-anak lain gitu. Itu bahaya kalau karakter seorang anak sudah dibentuk dengan hal-hal yang lain tuh, nanti susah untuk merubahnya. Jadi mestinya dia ditanamkan dasarnya dulu, yaitu firman Tuhan. Nah, kembali ke ini ya. Jadi murid-murid dengan berambisi bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ini banyak terdapat di dalam, terutama ya kalau kita ngomongin tentang firman ya, Papi akan ngomongin tentang gereja. Di gereja itu, di dalam gereja, organisasi gereja, orang Kristen ya, itu banyak sekali sekarang punya ambisi macam-macam. Ngerti? Ingin berambisi punya gedung gereja yang megah, ingin berambisi punya panggung yang megah, ingin berambisi jadi pengkhotbah hebat, ingin berambisi jadi pelayan Tuhan yang aktif, hebat, dihargai. Macam-macam ambisi, nggak cuma di gereja sih, di tempat umum pun orang Kristen punya ambisi macam-macam. Ingin jadi pemimpin yang hebat, ingin jadi sales yang hebat, ingin jadi manajer yang hebat, bos yang hebat. Itu semua ambisi ya, keinginan. Salah nggak sih punya keinginan? Ya nggak salah, tapi Alkitab berkata setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri di Yakobus ya. Di 1 Timotius 6 dikatakan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah ya. Firman Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukup, wis gitu. Tapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan ya. Orang luar bisa bilang, kenapa punya keinginan, nggak apa-apa toh ya. Tapi kita jangan lihat orang luar ngomong,
kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Oke? Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhkan semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Lengkap disebutin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Ya, ini gak cuma cinta uang. Kenapa Pak bilang gak cuma cinta uang? Di sini firman Tuhan ngomong, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau dia cuma ngomongin uang, nggak mungkin disebutin secara lengkap. Keadilan, ibadah, keadilan, kesalehan. Ini ibadah pasti kesalehan. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini sudah ngomongin semua ambisi. Jadi bukan cuma ambisi ingin kaya toh, ambisi-ambisi yang lain, ingin jadi pengkhotbah hebat, ingin jadi bos yang hebat, ingin jadi pekerja yang hebat, ingin punya gedung yang megah. Ya. Firman bilang, hati-hati. Tapi banyak memang orang yang memakai nama Tuhan untuk meluluskan ambisinya, agenda pribadinya. Ya, ingat, agenda pribadi, ambisi itu nggak jauh beda. Ya, kita balik lagi ke Matius 18. Ya, murid-murid berambisi. Siapa sih yang terbesar dalam kerajaan surga? Tapi Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, disuruh bertobat loh. Kamu jangan ambisi, bertobat. Ya. Dan menjadi seperti anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu punya ambisi, bertobat. Kalau kamu nggak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berat loh. Bahaya. Ya, teguran yang sangat berbahaya dari Tuhan waktu itu. Ya buat kita semua. Tadi kita belajar apa? Seorang anak kecil hidupnya mengandalkan Tuhan. Tulus, polos. Ya. Bertolak belakang dengan orang yang berambisi. Jadi ambisi itu bisa dikatakan berbahaya. Itu keinginan, ambisi itu keinginan. Berbahaya. Yesus bilang bertobat dan jadilah seperti anak kecil ini. Karena kalau enggak, kamu enggak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini. Orang berambisi enggak mungkin bisa merendahkan diri. Bertobat, kamu harus merendahkan diri seperti anak kecil ini. Gitu. Ya. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Orang dunia, kalau di dunia yang terbesar itu pasti yang paling kuat. Tuh kan? Orang yang terbesar itu orang yang dilayani. Tapi menurut Tuhan terbalik. Makanya pemikiran orang manusia tuh terbalik dengan pemikiran Tuhan. Nah, karena dia belum lahir baru, dia nggak ngerti Injil, akhirnya dia membentuk Tuhannya sendiri yang sejalan dengan pikiran dia. Terjadilah penyembahan berhala, ngerti? Di dalam gedung gereja. Ya, dan dia kumpulin orang-orang yang sejalan dengan dia, yang membentuk Tuhan mereka sendiri. Terjadilah penyembahan berhala terbesar setiap hari Minggu. Karena mereka nggak sejalan dengan Alkitab, membentuk Tuhannya sendiri.
Ya, orang yang manusia itu dilahirkan dalam keadaan mati rohani dan membenci Tuhan. Dia akan membenci Tuhan yang berseberangan dengan ambisi dia, berseberangan dengan agenda pribadi. Tuhan mau orang yang terbesar dalam kerajaan surga itu orang yang merendahkan diri. Orang yang terbesar itu orang yang melayani, kata Tuhan. Jadi seperti anak kecil. Apa hubungannya dengan Injil? Tadi Papi baru aja ngomong tentang orang yang manusia dilahirkan dalam keadaan mati rohani dan membenci Allah. Untuk merubah semua itu, manusia harus dilahirkan kembali, lahir baru mengawali segalanya. Harus ada unsur Injil yang lengkap, murni, alkitabiah, diberitakan dengan cara yang benar. Ya, bukan cuma 5 menit memberitakan Injil, memanipulasi psikologi orang, merubah jadi pertanyaan, mengarahkan dia untuk menerima Yesus, membuka hati dan menerima Yesus, diarahkan ke situ. Pokoknya kalau sudah menerima, sudah buka hati dengan tulus, ya sudah, kamu sudah diselamatkan, dia bilang. Akhirnya orang itu hanya percaya kepada keputusan dia untuk menerima Yesus dan percaya. Padahal keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Jadi orang-orang seperti itulah yang dikumpulkan, diajarkan untuk berambisi. Ya, jadi lahir baru. Namanya lahir baru lahir berarti masih anak kecil. Ya. Jadi bisa dibilang merendahkan diri, nggak punya ambisi, mengandalkan Tuhan, polos, tulus, itu sifat-sifat seorang yang lahir baru. Jadi kalau ada orang yang ngaku sudah lahir baru tapi ambisinya gede, itu namanya bohong. Kamu mesti ingat, mungkin kamu sekarang masih kecil, ya. Tapi yang nonton video ini bukan cuma anak kecil, orang-orang dewasa juga pasti akan nonton. Ya, kita akan belajar terus supaya kamu ingat basicnya, karakter kamu terbentuk. Ya, ingat orang yang lahir baru itu merendahkan diri, ambisinya nggak punya ambisi besar, agenda pribadi enggak, tulus, polos, ya. Ya, di Matius 10 ayat 42 Yesus bilang, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Yesus ngomong, padahal murid-murid kan tua-tua semua tuh. Yesus ngomong, muridnya itu anak kecil. Ya, jadi orang lahir baru itu memang bisa dianggap anak kecil. Orang yang baru percaya itu memang bisa dianggap, oh ini memang masih anak kecil gitu. Karena Yesus pernah ngomong sendiri kayak gitu, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya? Jadi orang yang baru percaya, orang yang lahir baru bisa disebut anak kecil. Dan kita sambung ke Matius 18, dikatakan ayat 6, tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, ya, ini bisa diartikan jadi barang siapa menyesatkan salah satu dari orang-orang yang baru percaya ini, orang-orang yang lahir baru ini, ya, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Mati nggak orang itu kalau diikat batu lehernya terus dibuang ke laut? Mati nggak? Mati. Ini sebuah hukuman yang bukan remeh. Ini hukuman mati, menyesatkan orang itu. Ya,
Celakalah dunia dengan segala penyesatannya mereka. Memang penyesatan harus ada, tapi penyesatan itu nanti harus apa? Bukan nanti. Penyesatan itu dari dulu sampai sekarang itu harus ada, Tuhan bilang. Ya, cuman celakalah orang yang mengadakannya. Ya, ini untuk orang-orang yang suka memutarbalikkan firman, ngebohongin orang, ngebohongin jemaat dengan memanipulasi ayat, mengarahkan jemaat kemana-mana nggak jelas, menyesatkan. Itu hukumannya, diiketin lehernya pakai batu terus dibuang ke laut, hukuman mati. Hati-hati ya, hukumannya hukuman mati ya. Ya, ini bukan papi yang ngomong loh ya, ini Alkitab yang ngomong. Tuhan bilang penyesatan harus ada. Supaya apa sih penyesatan itu ada? Ya untuk memisahkan Kristen sejati yang ditentukan untuk selamat, dipisahkan dengan Kristen KTP yang ditentukan untuk binasa. Penyesatan itu memang harus ada untuk memisahkan ya. Raptur itu memisahkan, ngerti ya. 26. Sampai jumpa di video selanjutnya, laki-laki yang sangat pendek. Tuhan Yesus memberkati.